Good morning, students. How are you today? I hope you are fine. So, before we start our lesson, please pray together. Pray, begin. Finish. Okay, students. So, today we are going to learn about passive voice. Nah, di pelajaran kali ini kita akan membahas tuntas tentang passive voice. Apa itu passive voice? Kemudian unsurnya, kemudian nanti ada perubahan dalam beberapa tenses, bagaimana cara mengubah dari kalimat aktif menjadi passive voice. Nah, untuk lebih jelasnya, let's check it out. Okay, students. So, the first thing that we should learn is what is passive voice. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu passive voice. Kemudian, kenapa kita harus menggunakan passive voice ini? Nah, the passive voice is used when we want to emphasize the action or the verb and the object of a sentence rather than the subject. Jadi, kalimat pasif biasa digunakan jika kita ingin menekankan pada tindakan atau kata kerja dan objek sebuah kalimat daripada subjeknya. Jadi kalimat pasif ini digunakan ketika kita mungkin tidak tahu subjeknya. Jadi kita bisa menggunakan dengan passive voice. Nah, begitu. Kemudian ada unsur dari passive voice. Kalian bisa lihat di layar, ini ada unsur passive voice. Yang pertama yaitu subject, and then followed by to be. To be nanti ada macam-macam tergantung tensesnya. Kemudian past participle or verb 3. Verb 3 ini nanti juga ada dua. Jadi kata kerja itu ada dua, yaitu regular dan irregular. Kalau regular itu biasanya beraturan, kata kerja beraturan. Itu ditandai dengan ed. Ed di belakang kata kerja tersebut. Untuk irregular verb itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Biasanya kalian disuruh menghafalkan dalam kamus itu ada irregular verb. Seperti contoh, go. Kemudian verb 2-nya when. Kemudian verb 3-nya itu gone. Begitu. Untuk contohnya di sini ada dia, seorang wanita, menulis surat itu. Nah, aktifnya she writes the letter. Nah, ini pakai S karena subjeknya di sini adalah she. Kemudian diubah menjadi passive voice. Dalam mengubah menjadi passive voice, yang pertama yaitu objeknya. Objeknya kita lihat di sini the letter diubah menjadi subjek. Nah, the letter kemudian followed by to be ini. To be-nya adalah is, kemudian followed by verb 3. Verb 3-nya dari writes adalah written. Nah, jadinya the letter is written by her karena di sini she. Nah, untuk by her ini bisa ditulis bisa tidak begitu. Okay, students, the second thing yaitu kalian harus tahu rules of changing active voice to passive voice. Jadi aturannya, gimana cara mengubah active voice kalimat aktif menjadi passive voice kalimat pasif. Nah, rules number 1. Identify the subject, verb, and object. Nah, diidentifikasi dulu mana subjeknya, mana verbnya, dan objeknya dalam kalimat aktif tersebut. Kemudian rules number 2. Change the object into subject. Jadi diubah dari posisi objek dipindah ke depan menjadi subjek. Kemudian rules number 3. Put the suitable helping verb or auxiliary verb atau di sini to be. Nah, ini to be ini bermacam-macam tergantung tensesnya. Untuk present itu is am are, untuk past itu was were, nanti juga ada have has.
Kemudian rules number 4, change the verb into the past participle form atau verb 3-nya. Jadi yang dari awal tadi verb 1 diubah ke verb 3, atau dari awal ke verb 2 diubah menjadi verb 3 begitu. Tergantung nanti regular atau irregular. Kalau regular itu pasti ditambah dengan ed di belakang kata kerja. Kalau irregular itu kata kerja tidak beraturan, biasanya kalian harus melihat di kamus atau menghafalkannya dahulu. Kemudian rules number 5, add the preposition by. Ini ditaruh di awal atau sebelum objeknya. Nah, ini rules number 6, change the subject into object. Yang dari tadi di active posisinya subjek itu dipindah ke belakang sesudah by dan menjadi objek begitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini kalian bisa lihat contohnya nomor 1 ini. Nah, ini active voice-nya. The teacher explained the lesson. Di sini diidentifikasi dulu subjeknya, verbnya, dan objeknya. Di sini subjeknya the teacher. Kemudian explain as a verb sebagai verbnya. Kemudian the lesson sebagai objeknya. Kemudian kita akan mengubah menjadi passive voice. Nah, yang pertama, ubah dulu objeknya menjadi subjek. Objeknya di sini lesson, dipindah ke depan menjadi subjek. Ini subjeknya the lesson. Kemudian followed by to be. To be-nya was karena ini past dan the lesson itu pronoun-nya adalah it. Kemudian followed by diikuti dengan verb 3. Verb 3 dari explain itu adalah explain. Ini adalah kata kerja beraturan. Jadi ditambah ed di belakang kata kerja. Kemudian followed by ini preposition by. Kemudian change subject into object. Subjeknya yang pertama teacher. Nah, diubah ke ini objeknya menjadi by the teacher. Jadi passive-nya the lesson was explained by the teacher. Begitu. Kemudian contoh yang kedua. He closed the door. Nah, ini diidentifikasi dulu. Mana subjeknya, mana verbnya, dan objeknya. Di sini subjeknya he. Kemudian verbnya closed. Kemudian the door sebagai objek. Sama seperti yang di atas tadi, objeknya dijadikan subjek, dipindah ke awal, the door. Kemudian diikuti dengan to be-nya was karena past juga. Kemudian diikuti dengan verb 3. Dari di sini verb 2 diubah menjadi verb 3, closed sama. Kemudian followed by preposition by. By di sini. Kemudian di sini yang pertama subjeknya he dipindah ke belakang menjadi objek, yaitu berubah menjadi him karena menduduki posisi objek dan pronounnya berubah menjadi him kalau he itu. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ini adalah catatan untuk diingat ketika kalian akan mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, di sini jika kalian menemukan kalimat pasif yang subjeknya they, we, I, you itu pasti menggunakan to be, are untuk present, were untuk past, dan have. Karena ini sudah berpola, jadi harus menggunakan ini. Kemudian untuk subjek she, he, it, ini kalian harus menggunakan to be, is ketika present, was untuk past tense, dan has. Nah, begitu. Kemudian jika kalian akan mengubah subjeknya menjadi objek, ini juga
akan berubah, akan mengalami perubahan. Nah, kemudian untuk pronoun, jika kalian subjeknya they akan diubah menjadi objek, itu berubah menjadi them. Kemudian we, jika diubah posisinya menjadi objek, itu menggunakan us. Begitu, berubah menjadi us. Kemudian I diubah menjadi objek, itu menggunakan me. Kemudian you ini tetap sama. Jika diubah menjadi objek, itu menjadi you juga. Kemudian she, jika diubah posisinya menjadi objek, itu berubah menjadi her. Dan he berubah menjadi him. It tetap sama, berubah menjadi it. Jadi ini perubahan ketika subjek berpindah menjadi objek. Jadi ini adalah catatan penting yang harus kalian ingat ketika mengubah atau membuat kalimat pasif. Begitu. Okay, students. So this is the tenses. Jadi ini ada beberapa tenses untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Ada rumusnya, ada unsur-unsurnya dan contohnya. Di sini yang pertama adalah simple present tense. Ini rumusnya, jika dia aktif, jika kalimat itu aktif, yang pertama rumusnya adalah subject and then followed by verb 1. Ini nanti ada bisa ditambah s atau es. Jadi kalau they, we, are you, subjek they, we, are you itu biasanya tidak doyan es. Jadi nggak pakai es. Begitu jika subjeknya she, he, it itu doyan es atau memakai es. Kemudian followed by object. Nah, untuk diubah menjadi pasif, ini kalian sudah tahu kan penjelasan di awal tadi, objeknya dijadikan subjek, kemudian followed by am, is, are, to be-nya, kemudian verb satunya diubah menjadi verb 3 atau past participle, kemudian followed by preposition by, kemudian subject diubah menjadi objek. Begitu. Ini adalah contohnya di example of passive voice in simple present tense. So di sini he reads books every day. Nah, di sini kalian lihat kan, di sini subjeknya he. Reads, ini ada s-nya karena dia subjeknya he, he, it, doyan es begitu. Kemudian followed by verb 1. Objek maksud saya, maaf. Kemudian ini keterangannya. Nah, diubah menjadi pasif. Ini adalah kalimat pasifnya. Yang pertama, di sini objeknya books berubah menjadi subjek. Jadi books-nya di depan. Kemudian followed by to be. To be-nya are karena di sini bukunya banyak, books gitu ya. Kemudian followed by verb 3. Verb 3 dari reads adalah read, begitu. Ini bacanya read, begitu ya. Kemudian followed by preposition by dan ini subjeknya diubah menjadi objek. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan jika subjeknya he kemudian dipindah ke dalam objek itu berubah menjadi him. Nah, kemudian followed by keterangan every day. Books are read by him every day. Jadi ini kenapa ditutup kurung ini karena bisa ditulis dan juga tidak. Itu bisa ditulis, bisa tidak. So the second tense is present continuous tense. Nah, di sini ada rumusnya untuk aktif dulu. Dari kalimat aktif.
Yang pertama harus ada subjek, kemudian followed by to be, am is are, kemudian plus verb ing, plus object. Nah, untuk mengubah menjadi kalimat pasif itu sama seperti yang di awal tadi. Objeknya dijadikan subjek, and then followed by to be-nya am is are, kemudian plus being, kemudian plus past participle atau verb 3. Nah, dari verb ing ini berubah menjadi verb 3, and then plus preposition by, kemudian followed by object. Begitu, objek ini didapat dari subjeknya diubah menjadi objek. Ini adalah contohnya. Ini yang atas ini adalah active. He is writing a novel at the moment. Nah, di sini kita identifikasi dulu yang mana subjeknya. He, subjeknya he. Kemudian is writing, ini adalah writing, ini verb ing-nya. Kemudian a novel adalah objeknya. Nah, diubah. Objeknya a novel diubah menjadi subjek. Ini adalah kalimat pasifnya. A novel, ini menjadi subjek. Kemudian followed by to be-nya is. Kemudian plus being. Being ini sudah rumusnya jadi tidak bisa diubah-ubah. Kemudian followed by verb 3. Nah, writing. Verb 3 dari writing adalah written. Begitu. Kemudian followed by preposition by. Kemudian subjeknya yang tadi di awal itu he diubah menjadi objek, itu berubah jadi him. Kemudian dilanjutkan at the moment. A novel is being written by him at the moment. Begitu pasifnya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yaitu present perfect tense. Jadi di sini aktifnya dulu. Aktifnya subjek plus has, have. Nah, ini sudah dijelaskan di awal tadi ya, kalau they, we, I, you itu pakainya have. Kalau she, he, it itu memakai has. Begitu. Kemudian followed by verb 3. Kemudian followed by object. Nah, untuk mengubah ke dalam kalimat pasif sama seperti di awal tadi juga. Ini objeknya diubah menjadi subjek, and then followed by has atau have, tergantung subjeknya. Kemudian followed by been, diikuti dengan been, diikuti dengan past participle atau verb 3, kemudian diikuti dengan by, dan terakhir diikuti dengan objek. Untuk lebih jelasnya, ini ada contohnya. Di sini yang aktif, he has finished a novel. Nah, novelnya ini adalah objek, diubah menjadi subjek. Kemudian followed by to be, has or have. Karena ini subjeknya novel, ini pronounnya it, jadi memakai has. Kemudian diikuti dengan been dan diikuti dengan verb 3. Verb 3 dari finished, ini juga finished. Ini kata kerja beraturan, diikuti ed di belakang kata kerja, begitu. Kemudian diikuti dengan preposition by dan him. Him ini karena ini subjeknya he, jadi ini pertama subjeknya he diubah menjadi objek menjadi him. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk simple past tense. Untuk kalimat aktifnya, yang pertama adalah subjek
diikuti verb 2, kemudian diikuti dengan objek. Ini untuk kalimat pasifnya. Yang pertama subjek didapat dari objek ini, objek berubah jadi subjek. Kemudian was were to be-nya. Tergantung subjeknya apa, jadi pakai was atau were gitu. Kemudian diikuti dengan past participle verb 3. Verb 3 dari verb 2-nya nanti. Kemudian followed by preposition by. Kemudian diikuti dengan objek. Objek ini didapat dari subjeknya. Jadi subjek diubah menjadi objek. Nah, ini adalah contohnya. He gave Tom a book. Jadi dia memberi Tom sebuah buku gitu. Diubah menjadi passive voice-nya. Ini adalah objeknya, a book, ditaruh di depan menjadi subjek, kemudian followed by to be-nya was, karena di sini subjeknya a book, ini bisa digantikan dengan it. Itu kemudian diikuti dengan verb 3 dari gave adalah given. Kemudian ini Tom diikuti dengan to Tom, kemudian dilanjutkan dengan preposisi by plus objek. Nah, ini karena subjeknya pertama he diubah menjadi objek, jadi him, begitu. Selanjutnya, past continuous tense. Untuk kalimat aktifnya, rumusnya adalah subject and then followed by was or were, tergantung subjeknya, and then followed by verb ing. Jadi kalau continuous itu identik dengan verb ing, begitu. Kemudian followed by object. Untuk mengubah ke dalam passive voice, itu kalian bisa mengubah objek dulu menjadi subjek, ditulis dulu. Kemudian followed by to be, was, were. Ini tergantung subjeknya. Kemudian plus being. Kemudian plus past participle. Jadi verb 3-nya. Kemudian plus preposisi by, dan terakhir adalah objek, diikuti dengan objek. Ini adalah contohnya. Ini kalimat aktifnya yang di atas. He was writing a letter at 8 yesterday. Nah, ini. Kemudian diidentifikasi dulu mana objeknya. Objeknya letter. Kemudian dipindah ke depan menjadi subjek. Nah, selanjutnya kita tentukan to be-nya. Karena di sini a letter, jadi to be-nya was. Begitu. Kemudian diikuti dengan being dan diikuti dengan verb 3 dari riding. Ini adalah written. Kemudian diikuti dengan preposisi by, dan di sini subjeknya he diubah menjadi objek menjadi him. Begitu. Selanjutnya, past perfect tense. Nah, di sini untuk aktifnya, kalimat aktifnya, rumusnya adalah subjek plus had. Had ini sudah ketentuannya sudah begini polanya. Kemudian plus verb 3. Kemudian plus objek. Nah, untuk mengubah menjadi passive voice, sama seperti yang di awal. Kalian tentukan dulu objeknya, diubah menjadi subjek, dipindah ke depan. Kemudian followed by had. Kemudian plus been. Diikuti dengan past participle. Ini verb 3 ini diubah menjadi verb 3 atau past participle. Kemudian followed by preposition by.
diikuti dengan objek terakhir. Begitu. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contohnya. He had finished his homework before 8 o'clock yesterday. Nah, di sini kita harus tahu dulu, identifikasi dulu subjek, verb, dan objeknya. Pertama, diidentifikasi dulu objeknya. Objeknya adalah his homework. Dipindah ke depan menjadi subjeknya, his homework di depan. Kemudian followed by had. Ini sudah pola, jadi harus itu. Kemudian been. Kemudian followed by past participle. Verb 3-nya dari finished. Ini adalah finished juga. Nah, kemudian followed by preposition by. Kemudian ini subjeknya he dipindah ke belakang menjadi objek, jadinya him. Kemudian, nah ini passive voice-nya. His homework had been finished by him before 8 o'clock yesterday. Begitu. Selanjutnya, ini simple future tense. Ini bisa ditandai dengan will, itu yang akan datang, begitu ya. Ini yang pertama adalah kalimat aktifnya dulu. Di sini subject and then followed by will or shall, kemudian plus verb 1 atau base form. Base formnya ini. Kemudian followed by object. Nah, untuk mengubah menjadi passive voice, ini objeknya ditaruh di depan menjadi subject, and then plus will or shall, and then plus be, and then plus past participle. Jadi verb yang tadinya verb 1 base form diubah ke verb 3 past participle. Kemudian followed by preposition by, yang terakhir adalah object. Nah, ini adalah contohnya. For the example, ini yang atas adalah active voice. He will finish the homework. Nah, ini kita identifikasi dulu. The homework ini adalah objeknya. Dipindah ke depan menjadi subjek. Kemudian followed by will. Kemudian followed by be. Will be. Kemudian yang tadinya di sini verb 1 diubah menjadi verb 3 finish. Nah, ini subjeknya he ini bisa ditulis, bisa tidak, begitu. Kalau ditulis ya the homework will be finished by him, begitu. Selanjutnya future continuous tense. Future continuous tense, begitu ya. Nah, ini identik dengan verb ing tadi ya. Aktifnya, untuk kalimat aktifnya, yang pertama itu adalah subject, kemudian diikuti dengan will atau shall, kemudian diikuti be, verb ing, plus object yang terakhir. Untuk mengubah menjadi passive voice, itu sama. Jadi objeknya apa, diubah ke depan, dipindah ke depan menjadi subject. Kemudian diikuti will or shall, kemudian plus be, plus being, plus past participle. Jadi yang pertamanya tadi verb ing diubah menjadi past participle atau verb 3-nya. Nah, plus preposisi by, dan terakhir adalah object. Ini adalah contohnya. Kalimat pasif dulu. Tom will be cooking lunch at 10 o'clock tomorrow. Nah, ini dicari dulu. Dicari objeknya. Objeknya adalah lunch. Dipindah ke depan. Ini menjadi subjeknya lunch. Kemudian diikuti dengan will. Kemudian diikuti dengan be, kemudian selanjutnya adalah being. Nah, di sini verbnya tadi apa? Cooking.
Nah, cooking ini kan masih verb ing. Diubah menjadi past participle. Verb 3-nya jadi cooked. Ditambah ed di belakang begitu. Nah, kemudian ini subjeknya. Subjeknya dipindah ke belakang menjadi objek. Jadi ditambah preposisi by, kemudian objeknya Tom. Dan diikuti dengan kalimat selanjutnya. Jadi lunch will be being cooked by Tom at 10 o'clock tomorrow. Begitu. Nah, ini adalah selanjutnya. Ini adalah tenses yang terakhir. Di sini adalah kalimat aktifnya. Rumusnya adalah pertama adalah subject and then followed by will or shall. Kemudian have, ini harus, sudah polanya. Kemudian diikuti dengan verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kemudian yang terakhir adalah objek. Nah, untuk mengubah ke dalam passive voice, kalimat pasif sama seperti di awal tadi, ditentukan dulu objeknya. Objeknya dicari dulu, objeknya dipindah ke depan, berubah menjadi subjek. Kemudian ditambah dengan will or shall. Kemudian diikuti dengan have, selanjutnya been, kemudian past participle. Di sini tadi verb 3 diubah menjadi past participle. Kemudian followed by preposition by, and then terakhir diikuti dengan objek. Di sini adalah contoh dari active voice dari future perfect tense. Nah, by the end of the next week, he will have written 10 letters to her. Ini adalah keterangannya ya. Kemudian kita cari dulu objeknya ini 10 letters. Nah, dipindah ke depan ini. Ini tetap posisinya di depan. Kemudian objeknya dipindah menjadi subjek. 10 letters diikuti dengan will, selanjutnya diikuti dengan have, kemudian been, dan written. Written ini untuk verb 3 dari written sama. Kemudian diikuti dengan ini, to her. Jadi pasifnya adalah by the end of next week, 10 letters will have been written to her. Nah, begitu. Nah, ini adalah terakhir adalah rangkuman atau simpelnya. Jadi catatan simpel dari pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini ada simple present tense, present continuous, kemudian present perfect, simple past, past continuous, past perfect, simple future, future continuous, and then future perfect. Nah, di sini juga rumusnya untuk simple present, kemudian untuk present continuous, untuk present perfect, dan seterusnya. Ini sudah lengkap. Kemudian ini ada contohnya, contoh kalimat aktifnya. Kemudian ini adalah yang sudah diubah menjadi kalimat pasif. Jadi kalian tinggal melihat catatan ini jika kalian ingin mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Dan kalian bisa pelajari, bisa dibaca berulang kali untuk lebih jelas nanti, untuk bisa memahami materi passive voice ini. Okay students, so that's all for today. Jadi di materi kali ini kita sudah membahas tuntas tentang passive voice. Apa itu passive voice? Kemudian unsurnya, kemudian aturan bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif,
Kemudian tadi ada juga aturan dalam beberapa tenses, bagaimana rumus-rumusnya, bagaimana cara mengubahnya, begitu. Semoga penjelasan saya sudah jelas dan mudah dipahami. Jadi, kalian bisa menonton dan membaca video ini berulang, jadi bisa diulang begitu. Dan bisa tonton ulang ketika ingin mengerjakan tugas begitu ya. Jadi nanti di akhir saya akan beri tugas untuk mengetahui pemahaman kalian setelah disampaikannya materi Passive Voice ini. Jadi nanti kalian langsung absen di Google Form dan langsung mengerjakan tugasnya begitu. Jadi tidak perlu absen di Google Classroom. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Sorry for all mistakes. See you and have a great day.